Tadi kisah Ashabul Kahfi yang tadi sekilas Anda ceritakan, ada anak muda tidur 300 tahun lebih, 309 tahun, bisa hidup sehat walafiat, dan kelihatannya usianya seolah-olah nggak berubah sampai dia ngerasa tidurnya cuma setengah hari. Ketika orang semuanya sudah mati, dia masih ada. Itu kisah ajaib apa enggak? Dahsyat gitu. Dahsyat, itu karamah. Karena Ashabul Kahfi ini bukan nabi. Kalau sesuatu yang ajaib, khariqul adah, yang Allah tunjukkan kepada mereka yang bukan nabi, orang-orang beriman, maka itu disebut apa? Karamah. Allah tunjukkan bagaimana karamah pertolongan kepada Ashabul Kahfi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tentang melanjutkan tafsir daripada surat Al-Kahfi, dan sekarang mulai masuk pembahasan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini mereka adalah sekelompok pemuda, fityatun, jamak fatan, fityatun. Mereka sekelompok pemuda ijlisu. Nah, sekelompok pemuda yang hidup di zaman sebuah raja yang namanya Daqiyanus. Jadi ada raja yang zalim, raja yang jahat namanya Daqiyanus, di sebuah negeri, di negeri Rum yang disebut Tartus. Jadi nama rajanya Daqiyanus, tempatnya namanya Tartus. Ini raja Daqiyanus ini raja zalim luar biasa. Zalim, jahat luar biasa raja ini, otoriter. Apa yang dia lakukan? Ya, dia selalu ngajak orang untuk menyembah berhala. Dakwahnya dakwah menyembah berhala. Kemudian setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dibunuh. Yang enggak mau menyembah berhala dibunuh sama dia. Sampai setiap orang yang beriman di zaman Raja Daqiyanus ini betul-betul dapat cobaan yang luar biasa, dapat imtihan. Karena kalau beriman kepada Allah nggak nyembah berhala, konsekuensinya dibunuh oleh Raja Daqiyanus dan kroni-kroninya. Ini ada sekelompok anak muda, mereka beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Dengar kabar ini mereka sedih luar biasa. Dan informasi bahwasanya anak muda ini beriman udah sampai ke Raja Daqiyanus. Singkat cerita akhirnya mereka buron, dicari oleh Raja Daqiyanus. Begitu ketemu sama Raja Daqiyanus, didudukkan di hadapannya. Ketika itu diperintahkan untuk beriman atau menyembah kepada berhala dan yazbahu lit-taghut. Dia harus nyembelih untuk berhala-berhalanya. Subhanallah, anak muda ini mereka pendiriannya kuat walaupun resikonya harus diancam mati, tapi mereka tetap mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Tuhan kami adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan manapun min dunihi, selainnya. Kami enggak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata raja, udah deh, ente orang ini masih anak-anak muda, masih usianya masih belia, ane undur waktu biar ente orang pada mikir. Kalau besok ente enggak mau menyembah berhala, kata Raja Daqiyanus nih, kalau besok ente masih beriman kepada Allah, enggak mau menyembah berhala, besok ente orang semua kita bunuh. Tapi ente kita kasih waktu 1 malam, karena ente masih anak muda, mungkin masih galau, masih bimbang, masih labil, ente kita kasih kesempatan buat mikir. Singkat cerita akhirnya di malam hari ini, besok nih kalau nggak mau nyembah berhala dibunuh nih. Malam harinya mereka rame-rame lari, berhasil melarikan diri. Akhirnya begitu mereka lari, di tengah-tengah jalan ketemu pengembala kambing pun ngikutin mereka. Akhirnya sampai masuk ke kahfi. Kahfi itu artinya apa? Gua. Sampai mereka masuk ke kahfi, dan besok paginya raja begitu mau mengeksekusi, lihat kemana nih anak-anak muda nih, udah nggak ada, hilang. Marah raja. Diikutin itu sama si raja. Raja bawa pasukan ngejar anak-anak muda ini
Akhirnya diikutin sama raja dan pasukannya. Begitu sampai di depan gua, ini ketahuan nih Ashabul Kahfi ada di dalam nih. Fityatun ini anak-anak muda yang beriman kepada Allah ini ada di dalam gua. Subhanallah, tahu-tahu pasukan raja nggak berani masuk ke gua tersebut. Allah tanamkan di hati mereka rasa takut, rasa sungkan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Akhirnya raja mengatakan, yaudah kalau ente orang nggak ada yang berani masuk, gini aja, tutup gua ini pakai batu yang gede. Ini goa nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada makanan. Tutup goa pakai batu yang gede, biar mereka semua yang di dalam goa mati dalam keadaan kelaparan, kehausan. Saking jahatnya nih rajanya. Akhirnya ditutup, goa itu ditutup. Ketika goa itu ditutup, apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan itu Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ada di dalam goa. Akhirnya mereka tidur. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. 300 wazdadu tis'a. 309 tahun. Setelah 309 tahun enggak berasa para fityatun ijlisu ya Allah. Ini masih kosong nih. Kenapa enggak ada yang isi di sini? Isi di sini, yang belakang di sini. Nah, setelah 309 tahun akhirnya mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 309 tahun ini kalau mah nggak ada orang, ente nggak usah tidur 309 tahun, ente tidur lebih dari 8 jam aja sehari. Begitu bangun apa yang dirasakan? Pusing, lapar, pusing. Ente tidur coba 12 jam ente tidur. Tidur nggak berasa, tapi begitu bangun apa yang terjadi? Pusing, badan pada pegel, pada sakit. Kelamaan tidur tuh ideal paling top 8 jam. Lebih dari itu biasanya pusing kepala. Dan lebih dari itu orang tidur nggak makan bisa mati. Coba ada di antara ente tidur seminggu aja nggak makan, mati. Selesai udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah jauh-jauh orang koma. Ada orang koma di rumah sakit itu 5 bulan, setahun, 2 tahun. Ada orang koma sampai 5 tahun. Ada orang koma sampai seperti itu. Tapi kenapa nggak mati? Karena satu emang umurnya belum datang. Yang kedua dikasih makan pakai selang. Karena kalau nggak dikasih makan selesai, lewat, habis sudah. Nggak bisa, orang itu harus makan. Nggak dikasih makan mati. Ini bayangin tidur 309 tahun nggak dikasih makan. Nggak makan, nggak minum, bangun sehat walafiat, seger buger. Ini karamah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Akhirnya begitu mereka bangun. Ini anak-anak ceritakan secara ringkas dulu bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Nanti detailnya akan ada di kitab insyaallah. Kemudian setelah mereka bangun, di situ mereka ngerasakan mulai berasa lapar, baru berasa lapar. Ibarat ente mungkin baru buka puasa nih. Baru berasa lapar, udah disuruh temannya ente beli makanan situ. Mereka ada sisa-sisa duit di zaman mereka 300 tahun lalu. Udah, tapi ngumpet-ngumpet ya berangkatnya ya. Soalnya kalau ketahuan raja kita bisa dibunuh nih, ketahuan di sini. Ngumpet-ngumpet berangkat cari makanan, ngumpet-ngumpet. Akhirnya mereka keluar, salah satu di antara mereka untuk beli makanan, nyari makanan. Begitu jalan dilihat kok udah beda semua. Bangunan-bangunannya udah beda. Orang-orangnya udah beda. Jangankan 300 tahun. Ente nih siapa? DMS yang paling lama di sini siapa? Siapa yang dari awal DMS? Hah? Siapa paling lama di sini DMS? Anak-anak Bangka. Ismat, mana Ismat? Ismat lama tuh Ismat. Sofyan, mana Sofyan? Berapa tahun tuh DMS? 8. Beda nggak MS 8 tahun lalu sama sekarang? Beda banget nggak? Beda banget. Dulu bangunan-bangunannya masih saung-saung semua. Sekarang udah banyak bangunan-bangunan DMS besar-besar. 8 tahun aja udah beda. Ini bagaimana 300 tahun? Begitu jalan dibingung kiri kanan, ditengok ini kok beda semua sekarang ya. Orang-orangnya mukanya udah pada beda. Aneh dia. Akhirnya udah sampai ke tukang makanan. Dibelilah makanan buat teman-temannya yang udah pada lapar, dia juga udah lapar. Begitu dia beli makanan, dia ngasih uang, penjualnya kaget. Penjualnya bilang, "Ente dapat ini uang dari mana?" Kata ini orang, "Ini uang mata uang yang berlaku di negeri aneh di sini." Enggak. Ente jangan-jangan dapat harta karun ya?
Ini bukan mata uang sembarangan ini. Ini mata uang yang ada di zaman Raja Dikianus 300 tahun lebih lalu. Dia heran, kok dibilang mata uang zaman Raja Dikianus? Emang sekarang zaman raja siapa? Perasaan tadi pagi baru dikejar-kejar sama Raja Dikianus. Emang sekarang zamannya raja siapa ini? Akhirnya dia nanya, wa ma fa'ala Dikianus? Emang Dikianus kenapa? Kata ini penjual, Dikianus sudah mati 3 abad lalu. Udah selesai itu Dikianus. Akhirnya ini salah satu pemuda dari Ashabul Kahfi yang beli makanan tadi cerita, iya, ana nih waktu itu dikejar-kejar sama Dikianus karena ana nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana dan kawan-kawan ana akhirnya ngumpet di goa, habis itu goanya ditutup pakai batu, terus kami ketiduran. Ya kami ketiduran sebentar, setengah hari atau sehari kami ketiduran katanya. Nah, terus bangun-bangun kami dapatkan udah begini semua. Itu kata Ashabul Kahfi, orang nggak ada yang percaya omongan saya katanya. Nggak ada yang percaya, semua yang denger, yang bener aja ente, mana ada zaman Dikianus sekarang tidurnya setengah hari, ngimpi kali ya bagaimana. Ya subhanallah, pada saat itu ternyata Raja Dikianus dan rezimnya sudah hancur lebur. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata di zaman tersebut udah ada satu raja yang soleh, udah berganti rezim, rajanya raja yang soleh. Nah, ketika ini salah satu dari Ashabul Kahfi kembali ke gua dan pedagangnya pun ikut untuk ngecek ngelihat informasi ini sampai ke raja yang soleh. Akhirnya raja yang soleh bersama pasukan kuda rame-rame datang ke gua tersebut. Ashabul Kahfi yang di dalam gua ini dong, waduh, ada raja datang bawa pasukan, waduh Dikianus, kita mau dibunuh ini urusannya nih. Di otak dia masih adanya siapa? Dikianus itu. Wah Dikianus ini. Habis saya dibunuh ini bisa-bisa. Akhirnya Ashabul Kahfi tawakal udah, begitu tuh raja datang bawa pasukannya mereka sholat langsung sholat, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ini akhirnya mereka sholat. Begitu mereka selesai sholat, raja langsung meluk mereka dan raja bilang bahwasanya dia anak seorang raja yang beriman, Dikianus sudah mati udah lama. Dan akhirnya raja dengar kisah dari mereka dan raja terkaget-kaget. Mereka 300 tahun lebih ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga orang-orang yang beriman. Akhirnya raja tahu, wa arafa anna Allah ba'athahum liyakuna amrahum ayatan linnas. Raja tahu, oh ini Allah sedang menunjukkan kebesarannya kepada orang. Ini Allah sedang menunjukkan mukjizat, Allah sedang menunjukkan karamah, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang agar mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mereka cerita sama raja, gak lamanya Ashabul Kahfi setelah mereka bangun, Allah tidurkan lagi mereka dan gak lama kemudian mereka berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesimpulan cerita Ashabul Kahfi. Nah, dia jatuhnya zaman Nabi siapa tuh? Ba'da zaman Isa alaihissalam. Ashabul Kahfi ini kejadiannya setelah zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. La ilaha illallah, setelah zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Di mana tadi kejadiannya, tempatnya di mana namanya, negerinya? Tartus, di Rum, Tartus. Ini yang telat-telat nggak dapat tadi. Di zaman Raja Dikianus. Nah, 309 tahun. Baik, sekarang kita masuk ke kajian tafsirnya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Nah sekarang nih kita masuk bad'u qissati ashabil kahfi, permulaan kisah Ashabul Kahfi. Apa itu kahfi? Awal kahfu al-gharul muttasi' fil jabal. Yang disebut kahf itu adalah al-gharul muttasi' fil jabal, satu ghar, goa al-muttasi' yang luas, goanya cukup luas, cukup lega, fil jabal yang adanya di gunung. Kemudian di ayat tadi juga disebutkan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Apa artinya raqim? Warraqimu al-lawhul ladzi kutiba fihi asma'u ashabil kahfi al-masyhur. Menurut pendapat yang masyhur, yang dimaksud dengan rahim adalah al-lawh. Al-lawh ini adalah papan. Al-lawh, papan alladzi kutiba fihi asma'u ashabil kahfi, yang di papan tersebut ditulis nama-nama ashabul kahfi. Ijlisu ya ulad, ijlisu. Ijlis hana, ada fariq.
Ijlis fi shafil awal. Nah, itu menurut pendapat yang masyhur. Sekarang makna ayat ini apa? Wal ma'na la tadhunanna ya Muhammad anna qissata ahli al-kahfi ala gharabatiha hiya ajabu ayatillah. ففي صفحات هذا القول من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف. الله أكبر. قال مجاهد أحسبت أنهم كانوا عجب آياتنا قد كان في آياتنا ما هو عجب منها. Tadi kisah Ashabul Kahfi yang tadi sekilas Anda ceritakan, ada anak muda tidur 300 tahun lebih, 309 tahun, bisa hidup sehat walafiat, dan kelihatannya usianya seolah-olah nggak berubah sampai dia ngerasa tidurnya cuma setengah hari. Ketika orang semuanya sudah mati dia masih ada. Itu kisah ajaib apa enggak? Dahsyat gitu. Dahsyat. Itu karamah. Karena Ashabul Kahfi ini bukan nabi. Kalau sesuatu yang ajaib, khariqul adah, yang Allah tunjukkan kepada mereka yang bukan nabi, orang-orang beriman, maka itu disebut apa? Karamah. Allah tunjukkan bagaimana karamah pertolongan kepada Ashabul Kahfi. Ini kisah ajaib, luar biasa, dahsyat kisah ajaib ini. Tapi Allah mengatakan apa? Meskipun kisah ini ajaib, 300 tahun orang lebih, teknologi manapun sekarang belum ada yang bisa begitu, bikin orang 300 tahun tidur nggak perlu makan, kagak ada. Sehebat-hebatnya teknologi manusia. Ini kisah ajaib. Tapi meskipun begitu ajaib, apa kata Allah Ta'ala? Ya, yang artinya ayat tadi, la tadhunnanna, jangan kamu menyangka ya Muhammad, wahai Muhammad, anna qissata ahlil kahfi, bahwasanya kisah Ashabul Kahfi ala gharabatiha, meskipun kisah tersebut aneh, ajaib, luar biasa, jangan kamu menyangka ya ajabu ayatillah, bahwasanya dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang paling ajab, yang paling ajaib di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dia ajaib, dia dahsyat, tapi masih banyak yang lebih ajaib. Makanya hasibta anna ashabul kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu pikir kisah Ashabul Kahfi dan papan yang ditulis nama-nama mereka di situ itu termasuk min ayatina ajaba, termasuk paling ajaibnya tanda-tanda kebesaran kami? Kata Allah Ta'ala, enggak seperti itu. Fa fi safahati hadzal qaul min al-ajaib wal gharaib ma yafuqu qissat Ashabil Kahfi. Di lembaran-lembaran alam semesta ini, fi safahati hadzal qaul, di lembaran-lembaran alam semesta ini, minal ajaib wal gharaib, ada keajaiban-keajaiban, wal gharaibi, keanehan-keanehan, ma yafuqu qissata Ashabil Kahfi, yang lebih dahsyat dari kisah Ashabil Kahfi. La ilaha illallah. Kata Imam Mujahid, Mujahid ini salah satu tabi'in yang merupakan ahli tafsir. Belajar ulumul Quran di belakang ada tuh, ketika bahas tentang ulama-ulama yang jadi rujukan dalam ahli tafsir dari kalangan tabi'in, diantaranya Mujahid. Kata Imam Mujahid, apa Mujahid mengatakan, hasibta annahum kanu ajabu ayatina, makna dari ayat tadi, apakah wahai Muhammad engkau mengira annahum, mereka Ashabul Kahfi, kanu ajabu ayatina, adalah paling ajaibnya tanda-tanda kebesaran kami? Qad kana fi ayatina ma huwa ajab minhum, di dalam tanda-tanda kebesaran kami ma huwa ajab minhum, ada yang lebih dahsyat dari mereka. Ada yang lebih dahsyat, dan masih banyak lagi. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Ini alam semesta dengan segala planet-planet di dalamnya, dengan segala galaksi di dalamnya. Bayangin tuh planet bisa ngambang satu sama lain, nggak bertabrakan, semua berputar pada rotasinya. Dahsyat apa kagak? Ya, baru 300 tahun tidur, kecil bagi Allah Ta'ala. Ini alam semesta. Bulan beredar pada rotasinya, matahari beredar pada, semua bisa satu sama lain nggak berbenturan, Allah jaga. Dan Allah bisa menciptakan ini semua, baru nggak tidur nggak makan 300 tahun. Yang lebih dahsyat dari itu banyak. Yang jadi tulang belulang, yang udah jadi tulang belulang dikubur nih miliaran manusia, nanti Allah bangkitkan lagi semuanya. Dahsyat atau tidak? Jangankan Ashabul Kahfi 300 tahun tidur nggak makan bisa hidup. Mani yang merupakan cairan dianggap menjijikan bisa berubah jadi ente-ente orang ini. Bisa berubah jadi ada mata, ada kepala, ada hidung, ada rambut, ada semuanya. Ajaib atau tidak? Wa fi safahati hadzal qaul ma huwa ajab minha.
Di lembaran-lembaran alam semesta ciptaan Allah, banyak yang lebih dahsyat dari kisah Ashabul Kahfi. Walaupun kisah ini luar biasa, ini harusnya membuat kita lebih yakin lagi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahsibta anna Ashabul Kahfi kanu min ayat warraqimi kanu min ayatina ajaba. Bagaimana sih kisah Ashabul Kahfi itu ya Rabb? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف, ketika berlindung al-fityatu, para pemuda-pemuda, ilal kahfi, ay udhkur, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina altaja'a syubban, ketika berlindung mengungsi asyubban, pemuda-pemuda yang tadi itu, yang hidup di Tortus di zaman Malik Raja zalim Diqyanus, yang membunuh siapapun mereka yang enggak beriman. Ketika mereka iltaja, ketika mereka mengungsi asyubban, para pemuda itu, ilal ghar, ke goa, fil jabal, di gunung yang disebut kahfi, wa ja'aluhu ma'wahum, dan mereka menjadikan itu tempat tinggal mereka. Maka faqalu, pemuda-pemuda itu mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada kami dari sisimu rahmah. Ay a'tina, ya Allah berikan min khazaini rahmatik, dari luasnya rahmatmu ya Allah, khazanah rahmatmu, yang arti dari limpahan rahmatmu. Al khasa, yang khusus, maghfiratan wa rizqa, ampunanmu dan rezeki darimu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini Ashabul Kahfi doanya, mereka minta kepada Allah ketika masuk goa. Ay aslih lana amrana kullah, ya Allah perbaiki segala urusan kami. Waj'alna minar rasyidin al-muhtadin, dan jadikan kami termasuk orang-orang ar-rasyidin, yang al-muhtadin, ar-rasyidin al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Irsyad itu kan artinya memberikan petunjuk. Ar-rusyud artinya petunjuk. Ar-rasyidin al-muhtadin yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah. La ilaha illallah. Itu doanya mereka Ashabul Kahfi ketika masuk doa. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kita doa pakai doa ini boleh nggak? Boleh aja, karena doa itu kan maknanya umum. Boleh aja, silahkan. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Akhirnya apa yang terjadi? Fadarabna ala adhanihim. Tadi udah kita ceritakan ya kenapa mereka masuk sampai ke goa. Ay alqaina alaihimun naum. Maksud darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, ay alqaina alaihimun naum. Kami berikan kepada mereka tidur. Fil ghar, di goa tersebut, sinina adidah, bertahun-tahun. Itu maksudnya fadarabna ala adhanihim, ay alqaina alaihim an-naum. Kami tutup kuping mereka. Darabna ala adhanihim, maksudnya dibikin tidur, nggak dengar apa-apa, dibikin tidur. Setelah dibikin tidur lama itu, sinina adada ini belum dijelaskan nih berapa tahun sinina adada. Nanti di ayat berikutnya baru dijelaskan sinina adada itu berapa tahun. Syuf intabe, di sini belum dijelaskan. 309 tahun itu belum dijelaskan, nanti di ayat berikutnya baru dijelaskan. Thumma ba'athnahum lina'lama ayul hizbain yahsa lima labithu amada. Arti ayat ini, ay thumma iqadnahum, kemudian kami bangunkan mereka, min ba'di naumihimut tawil, setelah tidur mereka yang panjang. Itu thumma ba'athnahum, dibangkitkan lagi, maksudnya dibangunkan dari tidurnya. Linara, untuk kami melihat, ayyal fariqain, siapa di antara dua kelompok, adaqqu ihsa'an, yang lebih detail di dalam, adaqqu ihsa'an, yang lebih detail di dalam menghitung, lil muddatil lati namuha fil kahfi, menghitung waktu, tempo yang mereka tidur di dalam goa. Allah bangkitkan tuh, Allah pengen tahu di antara dua kelompok yang nanti berselisih pendapat, siapa dua kelompok tersebut, nanti akan akan dijelaskan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir, siapa yang maksud fariqain di sini. Nah, intinya Allah bangkitkan mereka, Allah pengen tahu nih, siapa di antara dua kelompok yang berbeda pendapat yang lebih tahu detail berapa tempo mereka tidur selama di goa. Siapa dua kelompok di sini yang Allah pengen lihat, maksudnya siapa? Qala fi tashil, berkata dalam kitab tashil. Tashil ini kitabnya Imam Ibnu Jizzi. Tashil al-Imam Ibnu Jizzi. Tashil
fi Anwar Tanzil, itu salah satu kitab tafsir yang bagus luar biasa. Dia nggak terlalu besar tapi bagus. Dulu kita di Ahqaf ada Syekh Muhammad bin Ismail As-Suri dari Suriah. Top. Beliau ngajar kita Qayatul Usul, ngajar kita Ayatul Ahkam, ngajar kita fiqh muqaran. Syekh Muhammad bin Ismail Suri dia bikin idhafi, pelajaran tambahan buat anak-anak kuliah ngajar tafsir ini. Tafsir atas Imam Ibnu Jizzi. Al-Imam Ibnu Jizzi. Nanti kalau dapat ya, nama ulama, nama kitab itu dicatat karena mengetahui nama kitab itu adalah ilmu tersendiri. Ente tahu nama kitab walaupun ente nggak tahu isinya udah keren ente. Seolah-olah udah baca dalam kitab ini kitab itu, orang mikir udah baca ini, padahal tahu doang namanya. Gara-gara di MS banyak perpustakaan jadi banyak tahu nama kitab padahal gak baca isinya dia. Jadi nama kitab itu sudah ilmu tersendiri. Ada yang bilang Ibnu Jizzi, ada Ibnu Juzai, ya ini Ibnu Jizzi. At-Tashil li Ulumit Tanzil. Nah, nama kitabnya At-Tashil li Ulumit Tanzil. At-Tashil li Ulumit Tanzil. Anda lihat banyak yang enggak gerakin pulpennya. Naam. Wal murad bil hizbain, yang dimaksud dengan dua kelompok ini siapa? Ashabul Kahfi. Yang kelompok pertama Ashabul Kahfi itu sendiri. Kelompok kedua walladzina ba'athahumullah ilaihim hatta ra'auhum. Kelompok kedua adalah mereka yang diutus oleh Allah kepada mereka untuk melihat mereka. Yaitu kelompok yang tadi itu, yang ketika dia beli makanan kemudian nggak percaya, tahu-tahu diajak untuk ngelihat. Nah, akhirnya mereka berdebat berapa tahun ini mereka udah tidur. Siapa yang lebih tahu di antara mereka? Ini pendapat nanti sebagaimana dikatakan, pendapat pertama ini adalah pendapat Sayyidina Ibnu Abbas, Maryun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu dua kelompok. Jadi nanti ada perdebatan di antara mereka. Ashabul Kahfi mungkin nyangka sekian tahun, kami cuma sehari, setengah hari. Tapi yang tadi yang datang dari pasar buat ngelihat mengatakan ini koin zaman Raja Dikianus. Ente 300 tahun lebih nih kalau begitu. Lina'lama ayyul hizbain yahsa lima labithu amada. Ada pendapat yang kedua mengatakan waqala Mujahid, perkataan Imam Mujahid, al-hizban yang dimaksud dengan hizban min ashabil kahfi, ashabul kahfi itu sendiri. Jadi ashabul kahfi kan beberapa orang, nanti akan disebutkan berapa jumlah ashabul kahfi. Di antara mereka sendiri terjadi perdebatan, ini kita berapa tahun tidur nih? Di antara mereka sendiri terjadi beda pendapat. Lamma staiqadhu, ketika mereka bangun tidur, ikhtalafu fil muddati allati labithuha fil kahfi. Mereka berbeda pendapat fil muddah, di dalam menentukan tempo allati labithuha, yang mereka lalui, yang mereka tinggal fil kahfi, di dalam gua tersebut. Faqala ba'dhum, sebagian yang di dalam kahfi, dalam gua tersebut, pemuda mengatakan, yauman ba'dha yaum, kita tidur cuma sehari atau setengah hari di sini. Nanti ada di ayat berapa berikutnya dijelaskan kenapa mereka bisa nyangka cuma setengah hari. Nanti akan dijelaskan. Wa qala akharun, sebagian lagi mengatakan rabbukum a'lamu bi'iddatihim, rabbukum a'lamu ma labithum. Sebagian kelompok lain mengatakan kita enggak tahu deh, ini bukan sehari, bukan setengah hari, Allah yang lebih tahu. Rabbukum a'lamu, Tuhan kalian lebih tahu, bima labithum, berapa lama kalian tinggal di sini. Tuhan kalian lebih tahu. Nah, jadi al-hizbain itu pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan hizbain di sini antara ashabul kahfi dengan orang yang datang tadi. Pendapat kedua mengatakan hizbain di sini, hizbain di antara ashabul kahfi ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan sehari atau setengah hari, yang kedua mengatakan kita nggak tahu nih, lama nih, pokoknya nggak sehari nggak setengah hari, Allah yang lebih tahu berapa. Wal qaulul awal, pendapat yang pertama yang tadi itu yang ashabul kahfi itu adalah yang hizbain itu adalah ashabul kahfi dan orang luar yang tadi diutus. Marwiyun an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq, dan kami kisahkan, ay nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, khabarahum, informasi tentang mereka, al-ajib, informasi yang ajaib tersebut, ala wajhi sidq, dengan cara yang benar kami kisahkan, bil haq, duna ziyadatin wala nuqsan, enggak lebih enggak kurang. Kadang-kadang kan orang cerita nih, apalagi jamaah Petamburan, kadang-kadang cerita nih kecapnya, bumbunya, sausnya, ladanya lebih banyak dari makanan aslinya. Orang kalau cerita lebay kadang-kadang, banyakan bumbunya.
Banyakan improvisasinya kadang kalau manusia cerita. Betul atau tidak? Ceritanya dikit, oh tapi bisa 1 jam diceritain. Lebaynya banyak. Kisah Al-Quran, la, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kisah-kisah yang ada dalam Quran sesuai dengan fakta. Ini juga secara nggak langsung menjawab pernyataan kaum liberal. Syuf intabihum. Ini di ulumul Quran dibahas. Kita bahas singkat aja. Di orang-orang liberal tuh mengatakan kisah-kisah di Al-Quran itu belum tentu faktual sesuai sejarah. Jadi kisah-kisah di Al-Quran itu sifatnya hanya untuk ibrah, kata orang-orang liberal. Yang penting intinya diambil pelajaran. Intinya poinnya tersampaikan, pelajaran tersampaikan. Tapi alur kisahnya belum tentu sesuai fakta. Ini orang liberal ngomong gitu tuh. Kalau mau alur kisah yang sesuai fakta, ya lihat sejarah itu detail, sesuai fakta. Kalau di Al-Quran itu untuk ibrah aja, untuk pelajaran aja intinya. Alur kisahnya belum tentu sesuai fakta, belum tentu faktual. Itu omongan liberal. Intabih. Ini omongan bahaya. Bisa menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haq. Kami kisahkan kisah mereka bil haq, dengan benar. Dan banyak ayat-ayat lain di Al-Quran. Nanti itu sepanjang khataman Al-Quran selama Ramadan, itu ingat omongan aneh. Setelah Allah Ta'ala kisahkan kisah-kisah para nabi, nanti Allah bilang bil haq, bil haq, bil haq. Ini cerita bil haq, bil haq, bil haq, bil haq. Allah nyatakan ini kisah benar, fakta, apa adanya, hak, sesuai dengan kebenaran. Kok itu orang liberal tahu-tahu datang-datang mengatakan ini yang penting ibrahnya, pelajaran yang petik, kisahnya belum tentu sesuai faktual, belum tentu sesuai dengan fakta. Ente Pak Allah yang lebih ngerti. Kok kita disuruh percaya ente, terus kemudian disuruh nggak percaya sama Allah yang mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam ulumul Quran, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya semua kisah yang ada di dalam Al-Quran al-haq, udah sesuai dengan fakta, bukan sekedar untuk poin ngambil pelajarannya, bukan sekedar ibrahnya, tapi alur kisahnya itu sendiri sesuai dengan fakta. Fahim tum? Jelas? Urusan kisahnya yang detailnya nanti ditafsir itu urusan lain. Kadang-kadang di Al-Quran ada cerita-cerita yang sifatnya global, tapi meskipun global dia sesuai fakta. Meskipun beberapa kisah nggak dirinci, tetap sesuai fakta. Global dengan tidak benar kan beda. Global kan benar, cuman nggak rinci, kadang-kadang nggak dirincikan. Ada kisah-kisah yang karena hikmah tertentu Al-Quran nggak merincikan. Yang merincikan siapa nanti? Ulama sejarah. Yang merincikan kadang-kadang Rasulullah yang nyeritain rincinya. Yang menceritakan nanti para ahli tafsir dari riwayat-riwayat yang ada. Nah, itu betul, ada kisah-kisah yang nggak rinci, memang tidak dirincikan karena hikmah tertentu, karena rahasia tertentu. Nggak semua kisah Allah rincikan dalam Al-Quran, tapi terlepas rinci atau tidak rinci, semuanya bil haq, semuanya faktual, nggak ada yang nggak faktual, semuanya fakta, sesuai dengan fakta. Jadi baik redaksinya atau substansinya atau ibrah yang diambil pelajarannya, itu semuanya bil haq, itu semua kisah sesuai dengan fakta. Fahimtum? Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul 'ajib wa ila wajhi as-sidq duna ziyadatin wala nuqsan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allahu akbar. Allah menceritakan siapa sih Ashabul Kahfi ini? Siapa para pemuda ini? Ini buat para pemuda-pemuda nih agar kuat imannya, agar mantap. Mereka bukan orang tua. Mereka bukan orang sepuh yang udah tinggal mati doang sehingga mempertahankan imannya luar biasa. Mereka anak-anak muda. Tapi mereka anak muda yang seperti apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda. Innahum jama'atun minasyubban, ay mereka adalah fityah, jama'atun minasyubban, sekelompok anak muda. Amanu billah, mereka beriman kepada Allah. Maka wazidnahum huda. Fathabbatnahum 'ala ad-din wa zidnahum yaqina. Maka kami mantapkan mereka di dalam agama, wa zidnahum yaqina, dan kami tambahkan keyakinan mereka, kata Allah Ta'ala. Wa zidnahum huda, kami tambahkan hudan, hidayah mereka, keyakinan mereka. Enggak hanya itu, wa rabatna 'ala qulubihim, ay qawwayna 'azmahum wa alhamnahumus sabr hatta asbahat qulubuhum thabitah rasikhah. Apa arti rabatna 'ala qulubihim? Ay qawwayna 'azmahum, kami kuatkan tekad mereka. Qawwayna 'azmahum,
kami kuatkan tekad mereka. Walhamnahumus sabra, dan kami ilhamkan mereka kesabaran. Sampai hatta asbahat qulubuhum thabitatan rasikhah, sampai hati-hati mereka menjadi hati yang kokoh, thabitah, rasikhah, yang mantap. Mutmainnah ilal haq, yang tenang dengan kebenaran. Mu'tazza bil iman, yang bangga, merasa mulia dengan keimanannya, merasa mulia dengan keimanannya. Nah, artinya tadi itu, walaupun tantangannya berhadapan dengan siapa? Raja. Ini kalau udah berhadapan dengan penguasa ini nggak main-main ya ikhwan. Kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ini kan dia lagi menyampaikan kalimatu haqq. Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal kata Nabi adalah kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat yang hak. 'Inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang jair, yang zalim. Itu jihad yang paling afdal. Kenapa sampai seperti itu? Kata sebagian para ulama, nanti insya Allah sama Habib Muhammad dikutip tuh di KFPI-an. Karena Al-Faqir kutip ini di kitab Ithaful Ahibbah bi Ahkamil Hisbah, yang dulu aslinya merupakan Bahath Takharruj Al-Faqir di Ahqaf. Itu dikutip di situ. Kenapa kok bisa jadi afdhalul jihad di depan penguasa yang zalim, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim? Kenapa bisa jadi afdhalul jihad? Karena penguasa itu punya segala perangkat. Orang biasanya takut sama penguasa. Yang namanya penguasa, raja, senjata punya nggak dia? Pasukan punya nggak? Aparat punya nggak? Uang punya nggak? Dia punya segalanya. Sedangkan kita rakyat nggak berdaya. Jadi tantangannya itu untuk bisa menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim, berarti ente sudah melawan rasa takut, melawan resiko yang luar biasa. Makanya jadi afdhalul jihad untuk menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Berat, nggak main-main, berat sekali. Thaqil, resikonya berat, besar. Bahkan di ulama menyebutkan kalau jihad ngelawan kafir, semua orang bersama kita, ikut kita. Bahkan penguasanya sendiri sama kita. Tapi kalau jihad lawan penguasa yang zalim, artinya jihad di sini menyampaikan kebenaran. Orang-orang banyak yang nggak mau ikut-ikutan sama kita, nggak mau tahu mana. Udah lu aja deh, lu masuk penjara sendirian aja dah. Gue nggak mau ikut-ikutan, udah urusan lu aja dah. Gue nggak mau ikut-ikutan, berat. Kalau jihad lawan kafir, hati orang muslim semua ikut sama kita. Kalau di jihad lawan orang kafir, hati yang tatoan, yang mabok pengen ikut perang, saudara. Dia pengen nebus dosanya, luar biasa. Apalagi kalau jihad lawan penguasa yang zalim, menyampaikan kebenaran. Di sini jihad di sini maksudnya menyampaikan kebenaran, berat, nggak main-main. Nah, makanya di sini lihat bagaimana Ashabul Kahfi ketika raja di Qiyanus itu tadi, di Turtus, di daerah namanya Turtus, dia mengajak semua orang untuk menyembah berhala. Dia mengajak semua orang untuk menyekutukan Allah. Siapa yang nggak nyembah berhala dibunuh. Siapa yang nggak nyembelih untuk berhala, nyembelih binatang, sembelihannya diperuntukkan untuk berhala. Siapa yang nggak melakukan itu dibunuh. Anak-anak muda ini walaupun resikonya tahu harus mati, dia tetap gentar mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Dia tetap gentar. Ini yang Allah katakan, wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mereka diancam mau dibunuh tapi mereka tetap berdiri. Faqalu, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka diancam dibunuh, apa kata Allah Ta'ala? Mereka tetap berdiri. Hina qamu, ketika mereka berdiri baina yadayil malikil kafir al jabbar, ketika mereka berdiri di hadapan al malikil kafir, seorang raja yang kafir, al jabbar, yang zalim, yang diktator, min ghairi mubalah, tanpa mereka peduli. Disuruh kafir, disuruh untuk menyembah berhala. Apa kata mereka? Faqalu, mereka mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, huwa khaliqus samawati wal ard, adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. La ma tad'una ilaih min ibadatil awthan wal asnam, bukan Tuhan yang kamu ajak kami, tad'una ilaihi, bukan Tuhan yang kamu hai raja ajak kami ilaihi untuk menyembahnya, yaitu min ibadatil awthan, daripada nyembah berhala, wal asnam, dan berhala, patung-patung. Bukan itu Tuhan kami. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Siapa Rabbus samawati wal ard? Allah.
maka lan nad'u min dunihi ilaha, kami enggak akan menyembah min dunihi selain Allah, Rabbus samawati wal ardh, ilaha, Tuhan. Kami enggak akan meminta kepada selain Allah. Nah, ay lan nusyrika ma'ahu ghairuh, kami enggak akan menyekutukan bersama Allah siapa selain Allah. Fahuwa wahidun bila syarik, Allah itu Maha Esa, bila syarik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kami menyekutukan Allah, laqad kunna idzan syatata, kalau kami ikut nyembah berhala yang kamu ajak, kalau kami ikut nyembah ausan, patung-patung yang kamu ajak, laqad kunna idzan syatata, berarti kami telah mengatakan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Aila in abadna ghairahu, kalau kami menyembah selainnya, nakunu, berarti kami qad tajawazna al-haq, kami telah menyimpang dari hak kebenaran. Wa hudna 'anis shawab, berarti kami telah menyimpang dari kebenaran. Naam. Wa afradna fi dhulmi wad dhalal, dan kami telah melampaui batas di dalam kezaliman dan kesesatan, maka kami enggak mau. Rabbuna rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah. Allahumma imanan ka imani ashabil kahfi. Mudah-mudahan Allah kasih kita iman seperti imannya ashabul kahfi. La ilaha illallah. Kemudian beliau menyampaikan argumentasi, nggak sampai di situ. Mereka-mereka nih yang nyembah berhala, kaum daripada raja tersebut yang nurut sama raja, nyembah berhala. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Nah, sekarang mereka nih, haula qaumun ay haula ahlu baladina, mereka penduduk negeri kami, abadul asnam, mereka menyembah berhala, taqlidan min ghairi hujjah, taqlidan cuma ikut-ikutan doang, taqlidan cuma ikut-ikutan doang, min ghairi hujjah, tanpa ada hujjah. Nah, mereka ini kaum kami yang menjadikan ada sekutu-sekutu selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka ikut-ikutan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, ay hal la ya'tuna 'ala ibadatihim laha bi burhanin zahir, halla, tidaklah, ya'tuna, mereka mendatangkan, 'ala ibadatihim, atas ibadah mereka terhadap selain Allah, laha, kepada berhala-berhala tersebut, bi burhanin zahir, dengan hujjah yang zahir, yang nampak. Mereka yang menyembah Allah, silahkan datangkan, mana dalil mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan hujjah mereka, tunjukkan dalil mereka kalau memang mereka benar. La ilaha illallah. Ini laula di sini gharat minhu takhsis, tidaklah mereka mendatangkan sultanin bayyin ay burhanin zahir, tidaklah mereka mendatangkan hujjah yang jelas kenapa mereka menyembah selain Allah, bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Tidak, ini sebenarnya tantangan tapi ta'jiz, tantangan tapi dia udah tahu nggak akan ada jawabannya, nggak akan bisa challenge ini, tantangan ini nggak akan bisa dijawab, nggak akan ada yang bisa mendatangkan hujjah bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam, ya salam. Wal gharad min at-takhsis laula at-ta'jiz, tujuan dari taksis mengkhusus tahdid, tujuan dari tahdid mengucapkan laula tadi itu, tidaklah mereka, tahdid itu tidaklah mereka, itu tujuannya apa? At-ta'jiz, untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu nggak mampu, yang ditantang itu tidak mampu. Ka'annahum qalu, seakan-akan mereka mengatakan, ini Ashabul Kahfi mengatakan kepada raja nih yang nyuruh mereka nyembah berhala, dan dia melihat rakyat banyak nyembah berhala, seakan-akan Ashabul Kahfi mengatakan, innahum la yastati'una an ya'tu bi hujjatin dhahira ala ibadatihim al-asnam fahum idzan kadzibah 'ala Allah. Mereka la yastati'una, tidak akan bisa, la yastati'una, tidak bisa, an ya'tu bi hujjatin dhahira, untuk mendatangkan hujjah, argumen yang jelas, ala ibadatihim lil asnam, atas penyembahan mereka terhadap berhala. Kalau mereka nggak bisa mendatangkan hujjah bahwasanya berhala itu adalah Tuhan yang benar, yang layak dan patut disembah, fahum idzan, na'am, fahum idzan kadzabatun 'ala Allah, bukan kidzbah, kadzabatun 'ala Allah. Mereka berarti adalah pendusta-pendusta, jamaknya kadzib, fa'alah, fa'alah, na'am, kadzib, kadzabah, talib, talabah, kadzabah, fa'alah. Berarti fahum idzan kadzabatun 'ala Allah, berarti mereka adalah pendusta-pendusta yang mengatasnamakan Allah Subhanahu. Kalau mereka berdusta mengatasnamakan Allah, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, berarti siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Allah.
mengatakan ada Tuhan lain yang layak disembah, bahwasanya berhala itu layak disembah. Mereka semua dusta. Kalau memang berhala itu disembah, silahkan datangkan bukti bahwasanya berhala-berhala itu merupakan Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tuh? Jelas? Nah. Nah. Istifham bima'na nafi. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tidak ada. Faman adlamu, tidak ada. Adlamu yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang bohong atas nama Allah. Istifham di situ, man di situ sebenarnya tujuannya bukan nanya, tapi tujuannya untuk menafikan. Istifham bima'na nafi. Istifham di situ, bertanya itu tujuannya adalah nafi. Ai la ahad adzlam mimman kadzdzaba 'ala Allah. Yaitu tidak ada satupun yang lebih zalim daripada mereka yang berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala binisbati syariki ilaih, dengan menisbatkan ada sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menisbatkan ada zat sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Nah. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Insyaallah ini di pertemuan yang akan datang.